Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi. PC yang bertemakan full AMD, tapi menggunakan tema dia itu full putih seperti contoh yang ada di sini. Meskipun ada RGB-nya di bagian RAM dan juga di CPU coolernya. Kalau di bagian RAM ya bisa diganti berwarna putih, tapi kalau CPU coolernya ya nggak bisa lah karena mubunya tidak support 3 pin RGB. Jadi nggak masalah dan terlihat simple. Dan papatnya ada di sini semua dengan papat yang baru semua. Tidak ada yang second ya, karena saya menggunakan GPU yang baru, bukan second juga. Dan juga beberapa yang ada di sini menggunakan papat yang standar dan juga recommend di harga 8,7 juta. Apakah worth it atau tidak menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga ini ya RX 6600 bermerek dari XFX. Ini baru, bukan second. Seperti contoh yang ada di sini penampakan PC-nya. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming, jangan lupa klik subscribe teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama. Di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600 6 core 12 thread udah saya tancapkan di bagian dalam sini. Saya tuh membelinya yang tray supaya lebih murah. Di harga 1.850.000 lah. Ya terbilang murah kalau yang itu. Apalagi yang Ryzen 5 5600G dia itu di 1,7, jadi malah lebih murah yang Ryzen 5 5600G ya. Sedangkan yang ini tanpa eGPU, jadi nggak masalah untuk yang itu. Untuk gaming maupun render video udah lebih dari cukup lah, 6 core 12 thread. Dan selanjutnya saya menggunakan mobo yang ada di sini, ASRock B550M HDV. Terbilang paling murah lah di serinya B550M yang mereknya ASRock. Yang dimana yang membedakan dengan serinya A520, kalau yang ini dia itu sudah support Gen 4 untuk PCI-nya. Jadi supaya lebih powerful lah performa dari GPU yang ada di sini, RX 6600-nya. Ini di harga 1,3 untuk mobonya. Jadi udah lumayan lah untuk yang ada di sini. Yang ini pakai seri yang B550. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini. RAM XLR8. Ini tuh merek dari PNY. Ya di mana berwarna putih seperti yang ada di sini dan juga ada RGB-nya, bisa diatur melalui software. Ini boxnya udah lama sekali sih aku nggak pakai ini ya. Garansi lifetime dari Innovation seperti untuk yang ada di sini di harga 800.000 untuk RAM-nya. Yang dimana supaya lebih bagus lah bertemakan full putih semua. Dari segi RAM-nya juga dia itu heatsink-nya berwarna putih. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe yang ada di sini, NVMe Hexsemi Wave Pro. Ini yang serinya Pro ya, yang lebih tinggi daripada yang serinya biasa. Yang kecepatannya di upload 3500. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini. Di bagian bawah GPU-nya lah, nggak kelihatan sih kalau dari segi kamera ya. Di harga 500.000 untuk yang 512GB. Udah lebih dari cukup lah menggunakan NVMe. Apalagi ini terbilang kencang dan juga garansinya dari PT Sempurna Utama ya. Terbilang brand baru sih untuk yang ini. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU yang ada di sini, XFX RX 6600 dengan tampilan yang bagus berwarna full black. Dari segi heatsink yang di bagian atas juga ada backplate-nya. Jadi lebih terlihat bagus lah. Dan juga 8 pin power di bagian tengah yang ada di sini. Fan yang tersebut menggunakan fan stop. Jadi kalau suhunya panas dia akan berputar, kalau suhunya tidak panas dia akan stay aja. Jadi lebih hemat sedikit lah untuk GPU yang ada di sini. Dual fan dan juga terbilang bagus sih. Di harga 2,850. Dia tuh baru ya, bukan second. Kalau yang second di 2,4, 2,3. Jadi lebih baik membeli baru ya daripada membeli second. Kadang juga bekas mining sih, tapi kalau ini itu baru jadinya aman. Dan selanjutnya saya menggunakan nih CPU cooler dari Kiyosama KA200DW yang ada di sini yang berwarna putih. Dia itu fan-nya ARGB, bisa diatur dari segi warnanya kalau bobo kalian support ya. Tapi bobo yang ada di sini dia itu tidak support, jadi dia itu cuma stuck aja warnanya, cuma di RGB aja. Tapi aku juga kurang tahu sih, ini malah stuck di warna ke biru-biruan atau putih-putihan nah, seperti yang ada di sini gambarannya. Dan di sini di harga 150.000 untuk beliin karena Ryzen 5 5600 ya udah lebih cukup lah untuk yang ada di sini. Tinggal dilihat aja nanti di akhir video dari segi suhunya apakah bagus atau tidak. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini, Firespire 500 watt 80 plus bronze untuk mengangkat Ryzen 5 5600 dan juga RX 6600 ya udah lebih dari cukup lah. Karena full load-nya tidak sampai di 300 watt, jadi ini aman lah karena ini di 500 watt udah lebih dari cukup dan juga harga yang murah di 620.000 dan juga terjamin lah untuk yang ada di sini, serta keunggulan yang menggunakan Japan kapasitor untuk power supply Firespire. Dan selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah Infinity Horus V2. Ada dua warna sih, hitam dan juga black. Tapi kalau yang berwarna putih,
di harga 420.000, agak mahal 30.000 kalau dibandingkan dengan yang black. Ini juga udah bagus sih, tipenya MATX, di bagian depan dia tuh mesh dan cakep sih dari segi penampilannya. Seperti yang ada di sini sesuai dengan temanya berwarna full putih. Dan yang terakhir saya menggunakan fan dari Kyo ya, Kyo Breezy 120 mm yang berwarna putih, ada 6, di bagian depan 3, atas 2, belakang 1. Jadi satuannya di 35.000 kali 6 ya 210.000 lah untuk fan yang ada di sini. Ada 6 boxnya dan tampilan yang sama seperti pada umumnya lah, seperti fan di Magic maupun di RX7 ya, mungkin sama satu pabrik ya, cuma dibeda dari segi brandnya atau di rebrand lah, kurang lebih seperti itu. Dan totalnya di 8,7 juta. Apakah worth it atau tidak menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 6600 yang dimana paparnya tersebut dia tuh baru semua di 8,7 ya, bagus sih untuk yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjutkan saja untuk mereview PC yang ada di sini dari segi tes gamingnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan NVMe Hexami Wave Pro, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 18 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detikan, tapi kalau yang ini di 18 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, Hexami Wave Pro. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan serta suhunya. Untuk yang ini dia itu 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect, serta suhunya di 41 derajat terbilang ini masih batas aman untuk SSD NVMe. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Wave Pro. Untuk membacanya mendapatkan di 3518 serta menulisnya di 2687. Dan jika kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 3500 per 1800, dia itu melebihi semua. Tapi dari segi realitanya dia itu lebih bagus. Lanjut ke HW Monitor. Untuk mengecek suhunya Ryzen 5 5600 menggunakan sama KA200DW, yang dimana suhunya bagus atau tidak. Untuk minimal yang mendapatkan di 34 derajat dan juga maksimalnya di 74 derajat. Untuk minimalnya cuma diam aja di desktop, tidak ngapa-ngapain. Dia untuk paling bawah di 34 derajat terbilang ini dingin, masih di bawah 40 derajat. Serta maksimalnya di 74 derajat saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan yang untuk paling tinggi di 74 derajat terbilang ini masih aman. Wajar ya, menggunakan 2 pipa dan juga fan-nya cuma 9 cm. Masih aman di bawah 80 derajat untuk yang ini. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 250 fps menggunakan RX 6608GB. Serta CPU mendapatkan di 1689 CP. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high, dia mendapatkan di 187 fps. Ini pun bisa lebih ya sebenarnya, karena dari segi gamenya dia itu terbatas di 187 dari segi settingannya untuk game GTA 5. Tapi kalau di game GTA roleplay masih aman untuk yang ini. Lanjut ke RDR 2 settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 86 fps. Yang dimana ini juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan high. Ini paling rekomen dari segi settingannya. Lanjut ke Need for Speed Heat settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 93 fps. Ini pun juga masih aman, hampir menyentuh di 100 fps di settingan high. Ini juga sih rekomen paling aman dari segi settingannya untuk bermain game Need for Speed Heat. Lanjut ke Battlefield 5 settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 110 fps.
Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 100 fps, meskipun belum ke ultra ya. Kalau misal di ultra bisa lah, mungkin bisa mendapatkan di 60 sampai di 70 fps. Tapi kalau yang ini tergantung selera kalian untuk mencari fps yang tinggi atau yang standar. Lanjut ke Monster Hunter, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 110 fps juga. Ini pun juga masih aman, di settingan high mendapatkan di atas 100 fps di game Monster Hunter. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 111 fps. Ini pun masih mendapatkan di atas 100 fps di settingan rata kanan. Di game Dota 2 terbilang ringan, jadi aman lah untuk yang ini. Lanjut ke dayanya, untuk minimal yang mendapatkan di 60 watt, terbilang batas aman lah, tidak boros, tidak irit, di tengah-tengahnya di 60 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diem aja, dia mentok paling bawah di 60 watt. Serta maksimal yang mendapatkan di 251 watt. Dalam posisi saya bermain game paling tinggi di 251 watt, bisa dibilang tidak boros, tidak irit. Yang dimana wajar menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 6600 untuk bermain game, masih batas aman di 200 sampai di 250 watt. Meskipun ini kelebihan satu ya, nggak masalah untuk yang itu. Lanjut ke kesimpulannya, di harga 8,7 juta mendapatkan Ryzen 5 5600 dan juga RX 6600 yang 8GB. Itu baru ya, bukan second. Terbilang ini rekomen lah, dengan tampilan yang berwarna full putih. Meskipun fan RGB di bagian CPU coolernya tidak bisa diganti, nggak masalah untuk yang itu. Dan tampil simple dan juga clean lah, berwarna putih semua. Dari segi kebanyakan part, tapi kalau yang dari segi power supply-nya maupun dari segi GPU, ya wajar sih berwarna hitam. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian beli aja, jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 6600 berwarna full putih. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.